Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semuanya ya, alhamdulillah ya. Oke, kita absen dulu untuk hari ini. Lida, Hadir, Bu. jadi Pak. Hadir, Bu. Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua siswa sudah masuk ke dalam Google Meet. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa ya. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, kita game dulu sebentar ya untuk melatih konsentrasi kalian, oke? Nah, nama gamenya itu kipas, kapas, dan kapuk ya. Nanti kalau ibu bilang ini kipas, yang ini kapas, kalau yang ini kapuk. Nah, gitu ya. Kalian jangan fokus ke jari ibu, tapi fokus dengan kata-kata yang ibu ucapkan ya. Coba kita tes ya, bersama-sama. Ini Kipas. kipas. Yang ini Papa. kapas. Kalau yang ini Kapuk. kapuk. Oke, selanjutnya minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang antar ruang, Bu. Antar ruang. Interaksi antar ruang ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ruang? Saya, Bu. Ya, Nikolaus coba apa? Ruang adalah permukaan bumi baik maupun hanya sebagian makhluk hidup untuk tinggal. Ya, untuk pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan interaksi antar ruang, yaitu mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang ya. Nah, coba kalian buka buku paketnya di halaman 75 ya. Buku paket IPS-nya ya. Ya, adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu mengamati atau membaca permasalahan, kemudian menganalisis perubahan akibat interaksi antar ruang, serta menyajikan hasil analisis dengan disiplin dan percaya diri, gitu ya. Nah, coba kalian lihat gambar berikut ini, ya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, Anissa, apa itu? Gambar 1 itu Stadion Patriot Candrabaga, pusat perkotaan di Kota Bekasi ya, Bu. Nah, ya ini ya. Kita kenal di sini, ada yang sudah pernah ke sini, ke Stadion Candrabaga? Belum ya. Ya, di sini ada pusat Kota Bekasi, di sini ada pusat bisnis, pusat pemerintahan dan stadion. Ya, betul ya. Terus yang kedua, coba Rida, ini apa Rida gambar kedua? Yang saya lihat itu lahan pertanian yang dibuat perumahan atau permukaan ya, Bu. Permukiman kalian. Ya, ya. Ini lahan pertanian yang sebagian dibangun perumahan atau pemukiman. Yang ketiga, ada yang mau menjelaskan atau memberikan pendapat? Ya, silakan Alif. Itu seorang petani ya, Bu, dan seorang karyawan perusahaan perkantoran. Ya. Ini berbeda ini ya, mata pencaharian atau profesi. Ini ada petani, kemudian ada pekerja ya. Nah, gambar-gambar tadi adalah contoh interaksi antar ruang ya, perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, itu contoh pergerakan interaksi antar ruang. Di situ pergerakannya ada berupa orang, terus ada distribusi barang dan lain sebagainya ya. Jadi pergerakan tersebut sebagai bentuk interaksi keruangan yang berdampak pada adanya perubahan ya. Adapun bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang itu ada 6 macam jenisnya ya. Coba kalian buka di buku paket halaman 76 ya. Di situ ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang terbagi ada 6. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan atau membacakan? Ya, silakan Joy. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan maksudnya adalah pergerakan orang, barang, jasa pada suatu lokasi menimbulkan pemusatan manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk akan membuat daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan, Bu. Ya, betul ya. Jadi pusat-pusat pertumbuhan itu
terbentuk apabila ada pemusatan aktivitas penduduk ya atau pergerakan. Ya, kemudian yang kedua, coba yaitu mengenai perubahan penggunaan lahan ya. Coba kalian tengok di sekitar rumah kalian, apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong? Misalkan tanah kosong ada sawah, terus ada kebun atau tanah ladang gitu ya, yang sudah berganti fungsinya, misalkan dibangun toko, terus ada perumahan, pabrik dan lain sebagainya, ada nggak di sekitar lingkungan kalian? Ada, Bu. Nah, itu adalah salah satu dampak interaksi antar ruang. Kita bisa menyebutnya sebagai alih fungsi lahan ya. Jadi alih fungsi lahan itu dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Contohnya tadi dari lahan pertanian misalkan ke lahan pertanian ya. Gitu. Coba nomor 3, Jenipa, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan orientasi mata pencarian. Baik Bu, maksud nomor 3 perubahan orientasi mata pencarian. Jenis pekerjaan berkembang karena kebutuhan barang dan jasa semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari berorientasi pada sumber daya alam. Contoh petani menjadi pekerjaan lain seperti industri dan jasa. Nah, ya. Sekarang mata pencari itu berubah ya. Yang dulunya mungkin di Bekasi itu banyak petani karena lahannya sudah alih fungsi, jadi berubah beralih ke mata pencaharian lain di bidang industri atau jasa. Ya. Nomor 4 selanjutnya siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan Eca. Pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Kendaraan jalan, informasi memerlukan fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain. Terus bertambah dan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Contohnya perkembangan secara sarana kereta api dari komuter, sekarang sudah MRT bisa menampung lebih banyak dan jangkauan lebih luas. Ya, betul ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai apa dampak positif dan negatif dari interaksi antar ruang ya. Nah, coba dibacakan, Rida, apa dampak positif dari interaksi antar ruang? Terpenuhinya kebutuhan, tersedianya tenaga kerja, pembaruan budaya, arus informasi menambahkan pengetahuan. Ya, karena aktivitas penduduk yang terus meningkat memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut, jadi semakin banyak penduduk yang datang ke suatu kota disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Nah, selanjutnya, kita lihat ya, gambar berikut. Ini yang tadi ya, karena kebutuhan akan tempat tinggal itu semakin banyak, jadi lahan pertanian banyak dibangun perumahan ini. Coba perhatikan peta berikut ini ya. Nah, ini kondisi lahan perumahan Mutiara Gading ya, yang Ibu ambil dari Google Earth dari tahun 2004, 2010 sampai 2019. Nah, ini 2004, ini 2010, ini 2019. Dari ketiga peta ini ada perbedaan nggak? Coba kalian perhatikan. Ada Bu, Apa perbedaannya apa, Cinta? makin padat rumah-rumah dan bangunan-bangunan rukonya. Ya, betul ya. Yang ini terlihat masih hijau, kemudian semakin padat, dan 2019 itu semakin padat. Nah, karena pesatnya pertumbuhan di perumahan Mutiara Gading Timur ini menyebabkan dampak negatif, di mana salah satu dampaknya tersebut adalah ketika musim hujan ya, sering terjadi banjir. Yang kita simak video berikut ini ya, untuk lebih memahami ini. Masalah banjir tersebut belum selesai ya ceritanya. Jadi kalian silakan lakukan analisis sebenarnya faktor apa yang menyebabkan banjir tersebut, kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari banjir tersebut, terus dan solusi apa yang dapat kalian berikan untuk minimalisir banjir tersebut ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian silakan jawab di ada di LKPD ya, LKPD yang sudah Ibu bagikan ke Google Classroom ya. Nah, Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit bisa ya untuk kalian mencari jawaban untuk bisa menganalisis permasalahan tersebut ya. Ya, Ibu waktu beri 10 menit, kalian boleh cari jawabannya melalui internet atau buku lain atau boleh pendapat sendiri ya mengenai permasalahan tersebut ya. Pertama kita analisis mengenai apa saja yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi di perumahan Mutiara Gading Timur. Nanti yang tertunjuk namanya silakan jawab pertanyaannya ya. Oke? Ya, benar ya. Siapa tuh? Siapa yang muncul namanya? Ya. Ya, silakan Bina ya untuk memberikan pendapatnya. Pertanyaan nomor 1. Menurut saya, konflik lahan terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, di mana tingginya kebutuhan yang akan lahan tinggal atau rumah karena semakin padatnya penduduk, apalagi kota Bekasi sendiri itu banyak pendatang yang ingin bekerja, otomatis kebutuhan akan tempat tinggal semakin banyak. Faktor penyebab banjir adalah berkurangnya daerah resapan karena banyak pembangunan di perumahan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, di Gading itu banyak sekali ruko-ruko baru dan fasilitas bermain anak. Jadi daerah resapan air makin berkurang. Kalau menurut saya, aktivitas manusia yang masih sering membuang sampah ke sungai itu, Bu. Buktinya kalau udah banjir, habis itu surut, kan suka ada banyak sampah, tumpukan sampah itu, Bu. Membuang sampah ke sungai kan pendangkalan dan menyempitkan aliran sungai, Bu. Ya, faktor kedua menurut Alif adalah kebiasaan buruk manusia ya yang suka membuang sampah ke sungai, ya, sehingga menyebabkan pendangkalan dan hempitan aliran sungai ya. Ya, nomor 3 ya, dampak yang ditimbulkan dari banjir tersebut. Nah, dampak di sini ada secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita bahas yang ekonomi dulu ya.
Kita putar lagi. Nah, siapa tuh? Siapa? Nesya, Bu. Ya, Eca. Silakan Eca. Menurut kamu apa dampak secara ekonomi yang ditimbulkan dari banjir tersebut? Bentar, Bu. Oke. Menurut saya, dampak yang ditimbulkan secara ekonomi adalah terganggunya aktivitas ekonomi, banyak yang mengalami kerugian karena tempat mereka berjualan diterpa banjir. Bahkan ada yang sampai gerobaknya hanyut terbawa air sehingga pendapatan menurun. Selain itu, kerugian materi dialami oleh banyak keluarga, banyak alat-alat elektronik mereka mengalami kerusakan, surat-surat penting terendam, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Ya, itu ya, dampak secara ekonomi ya, banyak kerugian secara materi terutama ya. Kemudian dampak secara sosial ya. Kita putar lagi, siapa yang muncul namanya? Cinta udah? Cinta ya? Oke, silakan Cinta. Menurut saya dari segi sosial, terganggunya aktivitas sosial masyarakat, seperti orang mau bekerja atau pulang kerja akses dan terganggu karena banjir. Persoalan kesehatan. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Solusi apa yang dapat kalian berikan untuk mengurangi banjir tersebut ya? Oke, kita acak lagi. Ya, silakan Anissa. Menurut saya, yaitu setiap rumah membuat sumur resapan atau biopori, merupakan salah satu solusi mengatasi banjir, karena sumur resapan tersebut bisa menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah sehingga meminimalisir genangan air hujan. Kerjasama dari berbagai pihak untuk mengawasi segala tindakan yang dapat menyebabkan banjir makin parah. Selain itu, kepada warga yang tinggal di perumahan agar selalu siaga apabila sudah musim hujan tiba dengan mengamankan barang-barang atau surat-surat berharga. Nah, kemudian ada yang mau menyimpulkan nggak dari hasil analisis tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan Nikolaus. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di perumahan Mutiara Gading. 1. Adanya peralihan penggunaan lahan yang tadinya sebagai resapan air atau ruang terbuka hijau menjadi ruko-ruko atau rumah. 2. Aktivitas manusia membuang sampah ke sungai sehingga sungai mengalami pendangkalan atau penyempitan. Dampak yang ditimbulkan itu secara ekonomi, terganggunya aktivitas perekonomian di lingkungan. Yang kedua, secara sosial, terganggunya aktivitas sosial di lingkungan sekitar seperti terganggunya akses jalan karena banjir. Solusi yang dapat dilakukan, 1. Membuat sumur resapan, 2. Normalisasi atau pengerukan sungai, 3. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, hebat sekali Nikolaus. Sepertinya Nikolaus mencatat ya apa yang tadi disampaikan teman-temannya sehingga mampu menyimpulkan hasil analisis dari teman-teman semua ya. Ya, kita plus buat Nikolaus ya. Karena sudah mampu menyimpulkan hasil analisisnya dari teman-teman semuanya ya. Ya, nah terakhir nilai apa atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan yang udah angkat tangan, Anissa. Kita harus mencintai lingkungan, Bu, agar lingkungan juga bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, betul sekali ya. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi itu harus mencintai atau peduli terhadap lingkungan. Kalau kita peduli atau cinta terhadap lingkungan, insya Allah lingkungan juga akan memberikan dampak positif atau manfaat bagi kita. Atau sebaliknya, kalau dari bahan evaluasi, kita untuk memahami materi sejauh mana kalian memahami materi tersebut. Nah, ada 5 soal multiple choice atau pilihan ganda di Google Form yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Nah, silakan kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa ya? Semuanya sudah masuk ya. Ibu ucapkan selamat untuk yang mendapatkan nilai 80-100 ya. Itu kalian berarti bisa lebih memahami ya. Tapi yang masih nilainya kecil, jangan berkecil hati. Silakan kalian baca-baca lagi buku paketnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi sosial ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan ingat selalu ikuti protokol kesehatan ya. Menutup dari Ibu, satu kata mutiara, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, semoga kalian menjadi pemilik masa depan dengan terus belajar. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.